Meski kerap dianggap sebagai anak emas Belanda, Maluku melahirkan tokoh pergerakan seperti Alexander Jacob Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Alexander Jacob Pati, Maluku, dan kesetiaan yang retak. Melansir tirto.id, setelah puluhan tahun terpendam di tempat pemakaman umum Pandu, Kota Bandung, kuburan Alexander Jacob Pati, atau A.Y. Pati, akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kota Ambon. Rabu, 22 Maret 2017, kerangka jenazahnya digali dan langsung diterbangkan ke Kota Ambon. Esoknya, acara pemakaman ulang dilangsungkan. Terdapat beberapa versi tentang waktu dan tempat kelahirannya, juga waktu kapan ia meninggal dunia. Rudy Fofit menulis di Maluku Post yang ia kutip dari pelbagai sumber tentang ragam versi kelahiran dan kematian ini. Beberapa variasi tempat dan titi mangsa kelahiran A.Y. Pati berdasarkan sumber yang dikumpulkan Fofit, yakni Nolot, 15 Agustus 1901, Nolot, 12 Desember 1889, Nolot, 1894, Banda, 1894, dan Ambon, 1894. Meski catatan tentang tempat meninggalnya semua di Bandung, titi mangsanya berlainan, 15 Juli 1947, dan 1952, hingga 16 Januari 1953, 1955, dan 1957. Dieter Bartels, antropolog Jerman Amerika, yang melakukan penelitian di Maluku Tengah selama 40 tahun lebih, dalam bukunya bertajuk Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku, Jilid 2, Sejarah, 2017, menyertakan selembar foto A.Y. Pati, dengan keterangan yang menyebutkan bahwa A.Y. Pati dilahirkan pada tahun 1901, dan meninggal pada tahun 1957. Betapa rumitnya menentukan satuan waktu dan tempat yang menandai hayat A.Y. Pati. Di luar itu, terhampar pula satuan karya dari tokoh ini, sehingga ia disebut sebagai salah seorang tokoh perintis kemerdekaan Indonesia. Dalam catatan Bartels, revolusi komunis yang terjadi di Rusia pada 1917, menjadi pendorong Belanda untuk mengawasi dengan ketat para aktivis dan organisasinya di Hindia Belanda, seperti Insulinde, atau National Indische Partij, hingga Sarekat Islam. Bangkitnya gelombang nasionalisme di kalangan intelektual pribumi di sejumlah wilayah Hindia Belanda, juga berjangkit di kalangan terpelajar wilayah Maluku, yang menurut Bartels, sudah cukup lama mengambil keuntungan lewat hubungan simbiosis dengan Belanda. Keuntungan menikmati status khusus mereka, dan terus berusaha menjadi Belanda hitam, tapi ada segelintir orang Maluku, baik di Maluku maupun di luar Maluku, bahkan yang bergabung dengan KNIL, merasa bahwa kesetiaan sepanjang masa hanya menguntungkan kebijakan penindasan kolonial Belanda, bukan terutama terhadap kelompok etnik lain, melainkan juga penindasan terhadap orang Ambon sendiri, tulis Bartels. A.Y. Pati adalah salah seorang dari yang segelintir itu. Untuk memperjuangkan kepentingan moral dan material rakyat Ambon, serta mengembangkan ekonomi tanah leluhurnya, ia mendirikan Sarekat Ambon. Sebagai ketua, ia dikukuhkan di Semarang pada 9 Mei 1920, yang mayoritas dihadiri oleh Serdadu KNIL. Saat organisasi ini didirikan, di kalangan Serdadu KNIL, tengah terjadi tuntutan untuk menyamakan status dan besaran upah, tanpa melihat latar belakang etnis. Serdadu yang berasal dari Ambon dan Minahasa saat itu, memiliki status dan upah yang lebih tinggi dari etnis lainnya. Kehadiran Sarekat Ambon, yang ikut memperjuangkan persamaan status, bukan hanya antar Serdadu pribumi,
melainkan juga antara serdadu pribumi dan Eropa, dianggap ancaman oleh sebagian serdadu Kniel asal Ambon. Maka itu, mereka mendirikan organisasi tandingan, yang bernama Onderlinge-Steun dan De Amboines. A.Y. Pati teguh berpendirian bahwa orang Ambon harus bersatu dengan semua kelompok etnik lain di Indonesia, demi memperoleh kemajuan dalam sistem kolonial. Dia mendukung pihak yang tidak populer dalam masalah persamaan hak, meskipun sadar bahwa sebagian besar orang Ambon yang hidup di Jawa adalah serdadu Kniel beserta keluarganya, imbuh Bartels. Mendapati sejumlah serdadu Kniel mendukung perjuangan Sarekat Ambon, pemerintah kolonial Belanda melawannya, dengan ancaman pemecatan terhadap serdadu Kniel yang bergabung secara aktif dalam pelbagai organisasi yang tidak disetujui Belanda, termasuk Sarekat Ambon. Ancaman tersebut otomatis memutus hubungan Sarekat Ambon dengan mayoritas pendukungnya, sehingga vakum beberapa saat. Warsa 1922, organisasi ini mulai bangkit kembali, dan setahun kemudian, mendirikan Inatuni, yang berarti wanita sejati, sebagai organisasi kewanitaan. Pendirian Inatuni tidak terlepas dari tingginya dukungan dari para istri serdadu Kniel, yang telah diancam pemerintah kolonial Belanda. Untuk memecah dukungan serdadu Kniel, beserta istri-istrinya kepada Sarekat Ambon, pada 1925, tahun yang sama dengan dibuangnya A.Y. Pati ke Bengkulu Belanda, menegaskan kembali perbedaan status di kalangan bala tentara pribumi. Sebelum dibuang ke Bengkulu, A.Y. Pati sempat pergi ke Maluku Tengah, untuk melebarkan sayap Sarekat Ambon. Ia diterima oleh kalangan terdidik seperti para guru, yang juga memperjuangkan kepentingan warga. Namun, kalangan pemangku adat dan pemimpin agama menentangnya, karena merasa kedudukannya terancam. Karena pandai berpidato, ia mendapat sambutan hangat dari rakyat. Di mana-mana mulai berdiri, kring-kring, Sarekat Ambon. Akan tetapi, ternyata, usaha A.Y. Pati ini mula-mula mendapat tantangan dari para kepala negeri, yang merasa takut dan terancam wibawa mereka di kalangan rakyatnya. Tulis penyusun buku sejarah daerah Maluku. Rintangan tersebut tak membuatnya patah arang. Pada pemilihan calon-calon Ambonrad, atau Dewan Ambon, ia beserta para pembantu utamanya terpilih pada tahun 1924. Namun, kaum loyalis Belanda menekannya dengan memanfaatkan kekhawatiran Belanda akan pergerakan Sarekat Ambon di tubuh Dewan Ambon. Kawan-kawan terdekat A.Y. Pati juga terancam, bahkan ada yang sampai meninggalkan Sarekat Ambon. Meskipun sudah meninggalkan Sarekat Ambon, tetapi ide-ide A.Y. Pati tetap menjiwai mereka, tulis penyusun sejarah daerah Maluku. A.Y. Pati akhirnya ditangkap Belanda dan diadili di Makassar. Warsa 1925, ia dibuang ke Bengkulu. Riwayatnya di tempat pembuangan pertama dalam hidupnya itu, beberapa kali diwartakan oleh surat kabar Perja Selatan. Seperti dikutip Basilius Triharyanto, dalam Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Perja Selatan. Meski pada mulanya hidup sengsara karena dilanda bahaya kelaparan, A.Y. Pati mendapat pekerjaan di Residentie Kantor Palembang, dengan pangkat komies. Di tempat pembuangannya, status tahanan politik tak menghentikan aktivitas politiknya. Menurut Triana Wulandari, dalam Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, ia dikenal sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia di Palembang. Ia juga aktif di Badan Permufakatan Pergerakan Palembang, yang memprotes pembubaran PNI dan penangkapan para pemimpinnya. Pergerakan politik yang terus menyala-nyala membuatnya dipindahkan ke Ruteng, Flores, pada 1930. Menurut Triharyanto, pemindahan ini diputuskan lewat Besluit Government tanggal 12 Desember 1927, nomor 210, yang disepakati Radvan Indi, atau Dewan Hindia.
2 tahun kemudian, A.Y. Pati dibuang ke Bovendigul, Papua, sebuah kamp isolasi yang didirikan Belanda setelah pemberontakan PKI 1926 di Jawa dan Sumatera. Kisah-kisah mengerikan dicatat sejumlah tahanan dalam memoarnya tentang kamp isolasi ini. Takashi Shiraishi, sejarawan asal Jepang, menggambarkan kamp isolasi ini dalam Hantu Digul, politik pengamanan politik zaman kolonial, sebagai kamp yang memaksa para interniran hidup normal di bawah kondisi yang tidak normal. Dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid 2, Sejarah, Dieter Bartels menulis tempat ini dikhususkan bagi tawanan nasionalis paling berbahaya. A.Y. Pati, satu-satunya orang Ambon nasionalis yang mendapat kehormatan tinggi itu. Di Bovendigul, menurut Kusala Subagio Tur, dalam Tanah Merah yang Merah, A.Y. Pati dipekerjakan sebagai asisten apoteker, dan sangat dihormati para dokter karena kecerdasannya. Ia seorang nasionalis yang pernah diasingkan ke beberapa tempat, akibat 3 peristiwa yang berbeda-beda, tulis Molly Bondan, dalam Spanning a Revolution, Kisah Muhammad Bondan, ex-Digulis, dan Pergerakan Nasional Indonesia. Saat Jepang telah menguasai Hindia Belanda, tepatnya pada 1943, A.Y. Pati bersama sejumlah tahanan lain dipindahkan ke Koura, Australia. Di tempat barunya, ia bersama tahanan yang lain, yakni Yahya Nasution, Ali Siregar, dan Abdul Qadir, berhasil menyelundupkan surat-surat kepada Partai Buruh Australia cabang Koura. Dalam surat-suratnya, A.Y. Pati dan kawan-kawan menyatakan bahwa mereka bukan tawanan perang, melainkan kaum pergerakan yang terlibat perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka minta perhatian kepada pemerintah Australia, agar para tapol Indonesia ini bisa dibebaskan dari kamp, juga menyatakan kesanggupan mereka bekerja dalam usaha perang bersama melawan fasisme, tulis Molly Bondan. Pada 1946, A.Y. Pati dan para tahanan lainnya kembali ke Indonesia. Di Bandung, pada titi mangsa yang mempunyai ragam versi, ia mengembuskan napas terakhir. Namanya diabadikan pada sebuah ruas jalan di kota Ambon, juga sebuah yayasan di Amsterdam. Kelompok pergerakan Maluku yang berjuang untuk Indonesia, tentu tak hanya A.Y. Pati. Sejumlah nama lain terpacak dalam sejarah republik ini, seperti G. A. Siwabesi, Yohanes Leimena, Yohanes Latuharhari, dan lain-lain. Kehadiran orang-orang Maluku nasionalis dalam gerbong kelompok pergerakan Indonesia, menurut narasi Dieter Bartels dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid 2, Sejarah, merupakan sebuah keretakan bangunan yang bernama Kesetiaan Sepanjang Masa. Setelah pemberontakan Thomas Matulesi pada 1817, masyarakat Maluku perlahan mulai bekerja sama dengan Belanda. Bartels mencatat pemberontakan Patimura menjadi salah satu batu tapal dalam penulisan sejarah Indonesia. Ia juga menandai titik balik hubungan Ambon-Belanda. Merosotnya harga rempah-rempah yang menyebabkan perubahan ekonomi, membuat Belanda mulai memerhatikan daerah lain di Hindia Belanda sebagai sumber pendapatan baru. Komoditas pengganti rempah-rempah seperti gula, karet, kopi, coklat, tembakau, mulai diusahakan secara besar-besaran di sejumlah daerah di luar Maluku, terutama di Jawa dan Sumatera. Bartels menambahkan, kondisi ekonomi yang memburuk, serta kebutuhan Belanda terhadap sumber daya manusia, membuat orang-orang Maluku akhirnya bersedia bekerja sama dengan Belanda. Sistem pendidikan dibangun dan rekrutmen serdadu dibuka.
Perlawanan terhadap Belanda yang kian gencar di sejumlah daerah, mendorong dibentuknya KNIL, atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Mula-mula, tulis Bartels, jumlah orang Maluku yang mendaftar untuk masuk KNIL tak terlalu signifikan. Baru pada 1896, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri dari yang biasanya tidak melebihi 100 orang per tahun. Saat itulah, pendaftar dari Maluku meningkat tajam. Lonjakan besar itu sempat membuat pendaftaran KNIL dibatasi. Namun sebenarnya, yang tiba-tiba menyebabkan kesediaan orang Ambon bergabung dengan KNIL, bukan semata-mata harga cengkeh yang jatuh, melainkan juga jurang tingkat kehidupan antara warga kampung dengan serdadu KNIL yang semakin lebar. Itulah yang membuat banyak orang Ambon mendaftar sebagai KNIL, tulisnya. Kerjasama saling menguntungkan itulah yang kemudian melahirkan loyalitas. Pada akhir 1946, sebuah monumen dibangun Belanda di luar kota Ambon, bertuliskan, "Door Eeuwig Trouw", atau, kesetiaan sepanjang masa. Seiring bergantinya zaman, bangunan kesetiaan kepada Belanda itu kemudian retak, lahir orang-orang seperti A.Y. Pati, yang bertungkus lumus untuk Indonesia. Tak lama kemudian, setelah monumen mengenang kesetiaan didirikan, para pemuda nasionalis menuntut koreksi historis, dengan diam-diam membuang huruf T dari Trouw, dan huruf R kecil diganti dengan huruf R besar, menjadi Door Eeuwig Trouw, atau menangis sepanjang masa, terang Bartels.